Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menepis klaim terdakwa Hasto Kristianto bahwa kasusnya karena tekanan politik. Dalam pledoinya, Hasto mengaku diancam karena bersikap kritis dan akan ditetapkan sebagai tersangka jika tidak mundur dari Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP. Klaim itu disebut usai pemecatan 3 orang kader PDIP, yakni mantan Presiden Jokowi, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Sumut Bobi Nasution pada 16 Desember 2024. Lalu tak berselang lama terdakwa Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di KPK pada tanggal 24 Desember 2024. Menanggapi hal itu, Majelis Hakim menegaskan prinsip fundamental bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara terhadap Hasto oleh Jaksa Penuntut Umum, juga merupakan sesuai dengan pembuktian perkara dan keterangan saksi-saksi. Majelis Hakim kembali menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Di antaranya, hasil dari penyidikan terhadap pelaku-pelaku lain, bukti-bukti elektronik yang kuat, serta keterangan saksi yang sesuai. Lebih lanjut, Hakim menggarisbawahi adanya perbedaan jarak waktu yang signifikan terjadinya tindak pidana pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Sehingga, jauh dari klaim terdakwa Hasto terkait adanya tekanan politik yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hakim menyatakan Hasto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR tahun 2019 hingga tahun 2024. Hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi dan independensi lembaga KPU. Lalu, Majelis Hakim juga memutuskan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan KPK dalam perkara Harun Masiku.